Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat mendalam dan mungkin sedikit kontroversial, yaitu tentang orang-orang pilihan yang ditakdirkan untuk membawa kebenaran. Mereka adalah individu yang memiliki tekad kuat untuk mengungkapkan apa yang nyata, apa yang benar, tanpa mempedulikan konsekuensi atau karma yang mungkin menimpa siapapun, termasuk diri mereka sendiri. Siapakah mereka? Dan mengapa peran mereka begitu penting di dunia ini? Mari kita selami bersama. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang sepertinya selalu mengatakan apa yang perlu kamu dengar, bukan apa yang ingin kamu dengar? Mereka tidak takut menyinggung perasaan, tidak ragu untuk membongkar ilusi, dan selalu berdiri teguh pada prinsip kebenaran. Orang-orang ini seringkali disalahpahami. Mereka bisa dianggap keras, terlalu blak-blakan, atau bahkan kejam. Padahal, di balik sikap mereka yang tegas, ada misi yang lebih besar. Misi mereka adalah untuk memecah kebohongan. Baik itu kebohongan yang kita katakan pada diri sendiri, maupun kebohongan yang diciptakan oleh sistem di sekitar kita. Orang-orang pilihan ini seringkali adalah jiwa-jiwa tua yang telah melalui banyak inkarnasi. Mereka telah melihat siklus kebohongan dan penderitaan berulang kali. Pengalaman inilah yang menempa mereka menjadi pribadi yang tidak lagi bisa mentolerir kepalsuan. Mereka mengerti bahwa pertumbuhan sejati hanya bisa terjadi di atas fondasi kebenaran. Rasa sakit sementara karena mendengar kebenaran yang pahit jauh lebih baik daripada kenyamanan semu yang dibangun di atas kebohongan yang pada akhirnya akan runtuh dan menyebabkan penderitaan yang lebih besar. Tugas mereka bukan untuk menjadi populer atau disukai banyak orang. Sebaliknya, mereka siap untuk dibenci, diasingkan, atau bahkan dianggap musuh. Energi mereka sangat kuat dan murni. Ketika mereka berbicara, kata-kata mereka memiliki getaran yang mampu menembus lapisan ego dan pertahanan diri kita. Ini bisa terasa tidak nyaman, seolah-olah ada cermin besar yang diletakkan di depan kita, memaksa kita untuk melihat sisi diri yang selama ini kita sembunyikan atau abaikan. Mereka adalah cermin kejujuran bagi dunia. Konsep karma seringkali disalahartikan. Banyak yang berpikir karma hanya tentang hukuman atas perbuatan buruk. Padahal, karma adalah hukum sebab akibat yang netral. Setiap tindakan, pikiran, dan ucapan menciptakan riak energi yang akan kembali kepada kita. Orang-orang pilihan ini memahami bahwa mengungkapkan kebenaran, meskipun menyakitkan, adalah tindakan cinta kasih tertinggi. Mereka tahu bahwa membiarkan seseorang terus hidup dalam ilusi hanya akan menumpuk karma negatif yang lebih besar di kemudian hari, baik bagi orang tersebut maupun bagi mereka yang tahu tapi memilih diam. Jadi, ketika mereka membongkar sebuah kebohongan, mereka tidak peduli siapa yang akan terkena karma. Bagi mereka, kebenaran itu sendiri adalah hukum tertinggi. Jika seseorang telah membangun hidupnya di atas kebohongan dan penipuan, maka runtuhnya bangunan itu adalah bagian dari proses karmanya sendiri. Orang pilihan ini hanyalah katalisator, pemicu yang mempercepat proses pemurnian itu. Mereka tidak melakukannya karena dendam atau niat jahat. Mereka melakukannya karena cinta pada kebenaran dan keyakinan bahwa setiap jiwa berhak untuk hidup dalam keaslian. Menjadi pembawa kebenaran adalah jalan yang sepi. Mereka seringkali berjalan sendirian karena tidak banyak yang bisa memahami atau menerima intensitas energi mereka. Namun, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Mereka terhubung dengan sumber kebenaran universal, dengan kekuatan ilahi yang membimbing setiap langkah mereka. Kekuatan inilah yang memberi mereka keberanian untuk terus maju, bahkan ketika seluruh dunia seolah menentang mereka. Mereka adalah para pejuang cahaya dalam arti yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa mengenali orang-orang ini dalam hidup kita? Perhatikan siapa yang membuatmu merasa tertantang untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik. Perhatikan siapa yang kau teketani ya, mungkin terasa tajam pada awalnya,
Tetapi setelah direnungkan, justru membawamu pada pencerahan. Mereka tidak akan memberimu validasi palsu atau pujian kosong. Sebaliknya, mereka akan memberimu kebenaran mentah yang kamu butuhkan untuk bertumbuh. Jika kamu cukup beruntung bertemu dengan orang seperti ini, hargailah kehadiran mereka. Mereka adalah anugerah tersembunyi. Di sisi lain, mungkin kamu adalah salah satu dari orang-orang pilihan ini. Mungkin kamu merasa dorongan yang tak tertahankan untuk menyuarakan kebenaran. Bahkan jika itu membuatmu tidak populer. Mungkin kamu sering merasa berbeda dan tidak cocok dengan lingkungan sekitarmu. Jika ini resonan denganmu, ketahuilah bahwa kamu tidak aneh. Kamu memiliki misi penting. Tugasmu adalah menjadi mercusuar di tengah kabut kepalsuan. Percayalah pada intuisimu. Dan jangan pernah ragu untuk menyuarakan apa yang kamu tahu benar. Dunia saat ini sedang berada di titik balik. Banyak kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Peran para pembawa kebenaran ini menjadi semakin krusial. Mereka adalah agen perubahan, garda terdepan dalam pergeseran kesadaran global. Mereka membantu kita semua untuk melepaskan topeng, mengakui bayangan diri, dan pada akhirnya melangkah ke dalam kekuatan sejati kita sebagai makhluk yang otentik dan berdaulat. Prosesnya mungkin tidak selalu indah, tapi hasilnya adalah kebebasan. Menerima kebenaran dari mereka adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih untuk marah, menyangkal, dan menyerang pembawa pesan. Atau kita bisa memilih untuk rendah hati, mendengarkan, dan merenungkan pesan yang mereka bawa. Pilihan kedua inilah yang akan membawa kita pada transformasi. Ingatlah, mereka tidak ada di sini untuk menghakimimu. Mereka ada di sini untuk membebaskanmu dari penjara yang kamu ciptakan sendiri. Jadi, ketika kebenaran datang mengetuk pintumu, jangan takut untuk membukanya. Meskipun mungkin terlihat menakutkan pada awalnya, di baliknya terdapat hadiah terbesar, yaitu dirimu yang sejati. Orang-orang pilihan ini adalah pemandu yang dikirim untuk mengingatkan kita tentang siapa kita sebenarnya. Di luar semua label, cerita, dan kebohongan yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup, mereka bertekad untuk memberitahumu kebenaran, karena mereka tahu bahwa kebenaranlah yang akan membebaskan kita semua. Mungkin kamu pernah bertemu seseorang seperti ini. Kehadiran mereka terasa seperti badai. Mereka datang mengguncang duniamu, menunjukkan semua retakan di fondasi hidupmu, lalu pergi begitu saja, meninggalkanmu untuk membereskan semuanya. Rasanya sakit, bukan? Rasanya tidak adil. Kita sering bertanya, kenapa aku? Kenapa dia begitu tega? Tapi, bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika orang ini sebenarnya adalah malaikat yang menyamar? Bukan malaikat dengan sayap putih dan harpa, tapi malaikat dengan tugas berat. Mereka adalah cermin. Mereka dikirim oleh semesta untuk memantulkan kembali semua hal yang selama ini kita sembunyikan dari diri kita sendiri. Ketakutan kita, keraguan kita, pola-pola toksik yang terus kita ulangi, semua kebohongan yang kita katakan pada diri sendiri untuk merasa nyaman. Orang-orang pilihan ini memiliki energi yang sangat kuat dan jujur. Mereka tidak punya filter. Mereka tidak peduli dengan basi-basi sosial atau menjaga perasaan jika itu berarti mengorbankan kebenaran. Bagi mereka, kebenaran adalah segalanya. Mereka beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi. Frekuensi di mana otentisitas adalah satu-satunya bahasa yang mereka mengerti. Ketika mereka masuk ke dalam hidupmu, mereka tidak bisa tidak menunjukkan apa yang salah. Jika kamu berada dalam hubungan yang tidak sehat, mereka akan menjadi orang yang membuatmu menyadarinya. Mungkin dengan cara yang menyakitkan. Jika kamu terjebak dalam pekerjaan yang mematikan jiwamu, kehadiran mereka akan membuatmu merasa semakin tidak tahan. Mereka adalah katalisator perubahan. Pikirkan seperti ini. Kamu punya luka yang terinfeksi, tapi kamu menutupinya dengan perban dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Orang ini datang tanpa ragu merobek perban itu dan menunjukkan betapa parahnya infeksi di dalamnya. Sakit, tentu saja. Tapi apakah itu perlu
Sangat, karena hanya dengan melihat luka itu, barulah kamu bisa mulai membersihkan dan menyembuhkannya dengan benar. Mereka tidak peduli dengan karma. Dalam artian tradisional, mereka tidak takut melakukan apa yang harus mereka lakukan. Karena mereka tahu tugas mereka lebih besar dari sekadar menjaga harmoni palsu. Tugas mereka adalah membebaskanmu. Bahkan jika proses pembebasan itu terasa seperti kehancuran. Mereka tahu bahwa pertumbuhan sejati seringkali diawali dengan kehancuran total dari apa yang lama dan tidak lagi melayanimu. Seringkali, orang-orang ini juga membawa luka mereka sendiri. Justru karena mereka telah melalui neraka mereka sendiri, mereka bisa mengenali neraka dalam dirimu. Mereka tahu bagaimana rasanya terjebak, dan mereka tidak ingin melihatmu mengalami hal yang sama. Jadi, tindakan mereka yang terasa kejam sebenarnya adalah bentuk cinta yang paling radikal. Cinta yang berani mengatakan, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Dan aku tidak akan membiarkanmu terus menipu dirimu sendiri. Hubungan dengan orang-orang ini biasanya tidak bertahan lama. Mereka datang seperti angin puting beliung, melakukan tugas mereka, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka tidak dimaksudkan untuk tinggal. Mereka adalah guru sementara, pemandu yang muncul di persimpangan jalan paling kritis dalam hidupmu. Setelah pelajaran disampaikan, peran mereka selesai. Lalu apa yang terjadi setelah mereka pergi? Kekacauan. Kamu ditinggalkan dengan puing-puing dari kehidupan lamamu. Kamu merasa hancur, dikhianati, dan sendirian. Inilah bagian terpenting dari prosesnya. Di tengah kehancuran inilah, kamu memiliki kesempatan untuk membangun kembali. Bukan membangun kembali hal yang sama, tapi membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih sejalan dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Mungkin mereka menunjukkan bahwa kamu terlalu bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanmu. Mungkin mereka membuka matamu bahwa kamu punya potensi luar biasa yang selama ini kamu sia-siakan. Mungkin mereka memaksamu untuk akhirnya menetapkan batasan yang sehat dan berhenti membiarkan orang lain menginjak-injakmu. Apapun pelajarannya, itu adalah hadiah yang tak ternilai, meskipun terbungkus dalam kemasan yang menyakitkan. Jadi, alih-alih membenci mereka, cobalah untuk berterima kasih. Ucapkan terima kasih dalam hatimu untuk keberanian mereka. Terima kasih telah menunjukkan kepadamu kebenaran yang tidak ingin kamu lihat. Terima kasih telah memaksamu untuk tumbuh. Memaafkan mereka bukan berarti membenarkan rasa sakit yang mereka timbulkan, tapi melepaskan beban dendam agar kamu bisa fokus pada penyembuhan dan pembangunan kembali dirimu. Ingat, semesta selalu bekerja untuk kebaikan tertinggi kita. Bahkan jika caranya terkadang sulit untuk dipahami. Orang-orang ini adalah agen dari semesta, tangan-tangan tak terlihat yang mendorong kita keluar dari zona nyaman menuju takdir kita yang sebenarnya. Mereka adalah para pejuang kebenaran, pembawa obor di kegelapan, yang rela mengambil risiko dibenci demi menyalakan cahaya di dalam dirimu. Mereka tidak peduli siapa yang mendapat karma, karena mereka mengerti bahwa karma sejati bukanlah hukuman, melainkan keseimbangan. Mereka membantu menyeimbangkan energimu dengan memaksamu menghadapi apa yang tidak seimbang. Dan dalam prosesnya, mereka pun memenuhi karma mereka sendiri, yaitu menjadi pembawa pesan ilahi. Sebuah tugas yang mulia, namun seringkali sepi. Jika kamu sedang mengalami ini sekarang, jika seseorang baru saja mengguncang duniamu, tarik napas dalam-dalam. Ketahuilah bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari versi dirimu yang lebih otentik, lebih kuat, dan lebih bebas. Peluklah prosesnya, rangkul pelajarannya, dan mulailah membangun kembali hidupmu di atas fondasi kebenaran. Kamu akan melihat di sisi lain dari rasa sakit ini ada kekuatan dan kejelasan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita menggali kedalaman spiritual
dan menemukan motivasi untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat kuat dan mungkin sedikit menggugah. Kita akan berbicara tentang sekelompok orang yang saya sebut sebagai orang-orang pilihan. Mereka adalah para pembawa pesan. Jiwa-jiwa yang datang ke dunia ini dengan satu misi khusus, untuk memberitahukan kebenaran, apapun risikonya. Tak peduli siapapun yang pada akhirnya akan menerima konsekuensi atau karma dari kebenaran tersebut. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang seolah-olah ditakdirkan untuk mengguncang duniamu? Seseorang yang perkataannya tajam, menembus langsung ke hatimu, dan membuatmu mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini kamu yakini. Mereka mungkin seorang teman, anggota keluarga, atau bahkan orang asing yang kamu temui sesaat. Kehadiran mereka terasa begitu intens, dan interaksi dengan mereka seringkali meninggalkan jejak yang mendalam. Inilah ciri-ciri orang pilihan. Mereka bukanlah orang yang akan memberimu pujian palsu hanya untuk membuatmu merasa nyaman. Mereka tidak tertarik dengan basi-basi atau drama yang tidak perlu. Tujuan mereka jauh lebih luhur dari itu. Mereka ada di sini untuk menjadi cermin bagi jiwamu. Mereka akan menunjukkan padamu bagian-bagian dirimu yang mungkin selama ini kamu sembunyikan, bahkan dari dirimu sendiri. Mereka akan menyoroti pola-pola negatif, keyakinan yang membatasi, dan topeng-topeng yang kamu kenakan. Tentu saja, pertemuan dengan mereka bisa terasa sangat tidak nyaman. Ego kita mungkin akan terluka. Kita mungkin merasa dihakimi atau diserang. Ini adalah reaksi yang wajar, karena ego tidak suka ketika zona nyamannya diganggu. Namun, jika kita bisa melihat melampaui rasa sakit sementara itu, kita akan menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang memberikan kita hadiah yang tak ternilai. Hadiah berupa kesadaran. Orang-orang pilihan ini beroperasi dari tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mereka memahami hukum alam semesta, termasuk hukum sabab akibat atau karma. Mereka tahu bahwa setiap tindakan, kata, dan pikiran memiliki konsekuensinya sendiri. Karena pemahaman inilah, mereka tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Mereka tidak memanipulasi fakta atau menyembunyikan apa yang perlu kamu dengar hanya untuk menghindari konflik. Mereka tahu bahwa menutupi kebohongan atau membiarkan seseorang terus berjalan di jalan yang salah justru akan menciptakan karma yang lebih buruk di kemudian hari. Mereka bertekad untuk memberitahumu kebenaran, bukan karena mereka ingin menyakitimu, tapi karena mereka menghormati perjalanan jiwamu. Mereka percaya bahwa kamu cukup kuat untuk menghadapi kebenaran itu dan tumbuh darinya. Mereka melihat potensimu yang sejati. Bahkan ketika kamu tidak bisa melihatnya sendiri, mereka bertindak sebagai katalisator, pemicu yang memulai reaksi berantai transformasi dalam dirimu. Bayangkan seorang dokter yang harus menyampaikan diagnosis yang sulit kepada pasiennya. Tentu, beritanya tidak menyenangkan. Tapi, dengan mengetahui kebenaran, pasien tersebut memiliki kesempatan untuk mencari pengobatan, mengubah gaya hidup, dan akhirnya sembuh. Itulah peran orang pilihan. Mereka adalah dokter spiritual bagi jiwa kita. Mereka memberikan diagnosis yang mungkin pahit, tetapi sangat diperlukan untuk proses penyembuhan dan pertumbuhan kita. Ketika mereka menunjukkan bahwa hubungan yang sedang kamu jalani itu beracun, atau bahwa pekerjaanmu menguras jiwamu, atau bahwa kebiasaanmu merusak dirimu sendiri, mereka tidak melakukannya untuk menghakimi. Mereka melakukannya karena mereka melihat akibat dari tindakan tersebut. Mereka tahu bahwa jika kamu terus berada di jalan itu, penderitaan yang lebih besar menantimu di depan. Jadi, dengan keberanian, mereka mengambil risiko untuk membuatmu tidak nyaman saat ini, demi menyelamatkanmu dari rasa sakit yang lebih besar di masa depan. Mereka tidak peduli siapa yang akan mendapatkan karma. Maksudnya, mereka tidak memihak. Kebenaran adalah kebenaran. Jika seseorang telah berbuat salah padamu, mereka akan menyatakannya. Sebaliknya, jika kamu yang telah berbuat salah, mereka juga tidak akan ragu untuk menunjukkannya padamu. Objektivitas mereka berasal dari koneksi mereka dengan sumber kebenaran yang lebih tinggi. Mereka hanyalah saluran
pembawa pesan. Pesan itu sendiri bersifat netral. Terkadang, kehadiran mereka dalam hidup kita hanya berlangsung singkat. Mereka datang menyampaikan pesan penting yang perlu kita dengar. Lalu mereka pergi. Tugas mereka selesai. Mereka mungkin telah mengguncang fondasi hidup kita. Tetapi setelah debu mereda, kita akan menemukan bahwa kita berdiri di atas tanah yang lebih kokoh dan lebih otentik. Lalu, bagaimana kita bisa mengenali dan memanfaatkan pertemuan dengan orang pilihan ini? Pertama, bersikaplah terbuka. Ketika seseorang memberimu umpan balik yang sulit didengar, jangan langsung menolaknya. Ambil waktu sejenak, tarik napas, dan coba lihat dari sudut pandang mereka. Tanyakan pada dirimu sendiri, adakah sedikit kebenaran dalam apa yang mereka katakan? Kedua, lepaskan ego. Ingatlah bahwa pertumbuhan sejati seringkali terjadi di luar zona nyaman. Jika kamu merasa tertantang, itu mungkin pertanda baik. Itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang siap untuk berubah dan berevolusi. Ketiga, ucapkan terima kasih. Meskipun terasa sakit, hargai keberanian mereka untuk memberitahumu kebenaran. Tidak semua orang bersedia mengambil risiko itu. Mereka yang melakukannya benar-benar peduli pada pertumbuhan jiwamu, bukan pada kenyamanan sementaramu. Mungkin kamu sendiri adalah salah satu dari orang-orang pilihan ini. Apakah kamu sering merasa terdorong untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan, bahkan jika itu tidak populer? Apakah kamu memiliki intuisi yang tajam tentang orang lain dan situasi? Apakah kamu lebih peduli pada kebenaran daripada sekadar menjaga keharmonisan yang palsu? Jika ya, rangkullah peranmu. Ini adalah panggilan jiwa yang suci. Tugasmu memang tidak mudah, tetapi sangat penting bagi evolusi kesadaran kolektif. Tentu saja penting untuk membedakan antara menyampaikan kebenaran dengan cinta dan sekadar bersikap kasar atau menghakimi. Orang pilihan yang sejati selalu beroperasi dari ruang welas asih. Niat mereka murni untuk membantu, bukan untuk merendahkan. Kata-kata mereka mungkin tajam, tetapi energinya selalu mendukung pertumbuhan. Jadi, lain kali kamu bertemu seseorang yang membuat duniamu jungkir balik dengan kata-kata mereka, berhentilah sejenak. Jangan langsung marah atau membela diri. Pertimbangkan kemungkinan bahwa semesta baru saja mengirimimu seorang utusan, seorang dari orang-orang pilihan yang datang untuk memberimu kunci menuju level kesadaranmu yang berikutnya. Mereka datang untuk memastikan kebenaran tersampaikan dan membiarkan hukum karma bekerja sebagaimana mestinya, tanpa campur tangan ego. Hargai pertemuan ini. Rangkullah pesannya dan saksikan bagaimana hidupmu bertransformasi dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Karena pada akhirnya, kebenaran, meskipun terkadang menyakitkan, adalah satu-satunya jalan yang akan membebaskan kita. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang bicaranya selalu blak-blakan, jujur sampai ke tulang, dan tidak pernah takut untuk mengungkapkan apa yang mereka yakini benar? Mereka seringkali disalahpahami, dianggap terlalu keras, atau bahkan pembuat onar. Tapi jika kita melihat lebih dalam, ada sesuatu yang istimewa dari mereka. Mereka adalah pembawa pesan, penyampai kebenaran, yang seringkali tidak ingin didengar oleh banyak orang. Orang-orang pilihan ini seolah-olah membawa energi yang berbeda. Mereka memiliki koneksi batin yang kuat, intuisi yang tajam, dan pemahaman mendalam tentang bagaimana alam semesta bekerja. Mereka tidak hanya melihat permukaan, tapi mampu menembus lapisan-lapisan kepalsuan dan ilusi yang seringkali kita bangun di sekitar diri kita. Bagi mereka, kebenaran adalah cahaya, dan menyembunyikannya sama saja dengan membiarkan kegelapan merajalela. Mereka sadar betul bahwa setiap ucapan dan tindakan memiliki konsekuensi. Mereka tahu bahwa ketika mereka membongkar sebuah ketidakjujuran atau menunjukkan sebuah kesalahan, akan ada pihak yang tidak suka, akan ada perlawanan, kritik, bahkan mungkin pengucilan. Inilah yang kita sebut karma dalam konteks ini, bukan sebagai hukuman ilahi, melainkan sebagai hukum sebab akibat yang natural. Mereka menabur benih kebenaran, dan mereka siap menuai apapun yang tumbuh darinya.
baik itu penerimaan maupun penolakan. Lalu, apa yang membuat mereka begitu bertekad? Jawabannya terletak pada tujuan hidup mereka. Mereka tidak termotivasi oleh ego, popularitas, atau keuntungan pribadi. Motivasi mereka jauh lebih murni untuk membantu evolusi kesadaran, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk kolektif. Mereka percaya bahwa pertumbuhan sejati hanya bisa terjadi di atas fondasi kejujuran. Kepalsuan, sekecil apapun, adalah racun yang akan menghambat perjalanan spiritual kita semua. Bayangkan, sebuah taman yang indah, jika ada gulma yang tumbuh, apakah kita akan membiarkannya hanya karena takut merusak pemandangan saat mencabutnya? Tentu tidak. Orang-orang pilihan ini adalah para tukang kebun jiwa. Mereka melihat gulma berupa kebohongan, manipulasi, dan ketidakadilan. Dan mereka merasa terpanggil untuk mencabutnya sampai ke akar. Tak peduli betapa sulitnya proses itu. Mereka melakukannya bukan karena benci pada gulma, tapi karena cinta pada keindahan seluruh taman. Tekad mereka seringkali lahir dari pengalaman pribadi yang mendalam. Banyak dari mereka yang telah melalui malam gelap jiwa, di mana mereka harus berhadapan langsung dengan kebohongan dalam diri mereka sendiri. Mereka telah merasakan sakitnya dikhianati oleh ilusi, dan dari sana mereka bersumpah untuk hidup dalam keaslian. Pengalaman inilah yang menempa mereka menjadi pribadi yang kuat dan tak kenal takut. Mereka tahu betul bagaimana rasanya tersesat dalam kegelapan, dan itulah mengapa mereka begitu bersemangat menunjukkan jalan menuju terang bagi orang lain.